Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak ada akses jalan, kebakaran yang melanda kapal tua di tengah laut sulit dipadamkan. Seorang kakek diduga melecehkan penjual makanan di sebuah pasar di Sidrap. Siswa sekolah rakyat terintegrasi di Pangkep mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebuah warung kelontong di Goa berkali-kali jadi korban pencurian tabung gas 3 kg. Secara keseluruhan ada 8 tabung gas yang telah dicuri yang menyebabkan pemilik warung merugi jutaan rupiah. Pria jaket hitam ini diam-diam mengamati warung kelontong di wilayah Palangga, Goa. Satu tabung gas yang disimpan di bawah rak makanan dicuri. Setelah itu pelaku langsung kabur. Pencurian ini bukanlah yang pertama dialami oleh pemilik toko kelontong. Sebelumnya pemilik toko juga kehilangan tabung gas. Jika dikalkulasi ada 8 tabung gas yang hilang hingga pemilik toko rugi jutaan rupiah. Diduga pelakunya orang yang sama. Ia memanfaatkan situasi yang sepi pada malam hari. Ironis, hingga kini pelaku belum juga ditangkap. Sekitar 12-13 begitu. Oh, berarti yang hilang sudah berapa? Kurang lebih berapa? Ya, kurang lebih 8-7 begitu. Oh, itu Iya. diperkirakan sudah berapa kali diambil tabungan? Sekitar 4 kali kayaknya, karena ini yang ku tahu belakang ini 2 hilang, tapi enggak aku tahu bilang jam berapa itu hilang. Mau mami di situ bilang kira kita lagi. Oh, berarti berkali-kali diambil Iya, di sini, Bu. berkali Mi. Kasus pencurian sudah dilaporkan ke Polsek Palangga. Polisi lalu mendatangi lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Seorang pria lansia ditangkap polisi karena diduga melakukan pelecehan terhadap penjual makanan di sebuah pasar di Sidrap. Modusnya, terduga pelaku memegang alat vital korban. Kakek berinisial LD ditangkap oleh Reskrim Polres Sidrap karena diduga melecehkan seorang perempuan yang berjualan di Pasar Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Sidrap. Setelah ditangkap, sang kakek dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pelecehan yang dilakukan penarik gerobak ini sudah dilakukan sejak tahun 2024. Karena tak tahan dengan sikap pelaku, korban akhirnya melapor ke polisi. Selain korban, ada 3 saksi yang buka suara. Mereka ternyata merupakan korban pelecehan LD. Adanya kami menerima laporan dari seorang ibu-ibu yang berjualan di Pasar Lawawoi, Kabupaten Sidrap, menjadi korban pelecehan. Untuk sekarang ini laporan polisi yang kami terima hanya 1, tapi saksi ada 3, yang mana pada tahun 2024 dia juga menjadi korban pelecehan oleh pelaku. Modus pelaku yaitu memegang kemaluan korban saat ia melintas di sekitar tempat jualan korban. Saat ditegur, pelaku bukannya minta maaf, malah justru memarahi orang yang menegurnya. Kini lansia itu ditahan di Mapores Sidrap. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Kita ke informasi lain, sejumlah warga mendatangi Kejaksaan Negeri Bulukumba untuk melaporkan dugaan korupsi proyek pembangunan gedung sekolah yang menggunakan anggaran dana alokasi khusus. Proyek pembangunan sekolah tersebut menggunakan anggaran dana alokasi khusus tahun 2024 dengan total 54 miliar rupiah. Menurut Kejaksaan Negeri Bulukumba, laporan tersebut sudah masuk sejak awal tahun 2025 dan saat ini masuk tahap penyelidikan. Kejari Bulukumba telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba, pejabat pembuat komitmen, penyedia jasa, serta pihak sekolah terkait. Panitia khusus DPRD Bulukumba juga menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana alokasi khusus tahun 2023
dengan nilai anggaran sebesar 34 miliar rupiah. Jadi benar terkait dengan kegiatan di Dinas Pendidikan ya, terkait dengan kegiatan dana alokasi khusus tahun anggaran 2024 sedang dalam tahap penyelidikan dan sudah diperiksa sejumlah orang untuk dimintai klarifikasi disertai dengan sejumlah dokumen. Itu benar sekarang sedang bergulir tahap penyelidikan. Melihat total anggaran DAK tahun anggaran di tahun 2024, kita melihat di dokumen itu ada 54 miliar ya, 54 miliar sekian. Ya, sementara itu Sekolah Rakyat Terintegrasi 67 di Pangkep siap untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran, Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem kurikulum terpadu dan sistem nasional. Sejak Senin pagi, para siswa yang mendaftar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 67 Pangkep mulai berdatangan bersama orang tuanya. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, para siswa wajib mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Selain mengikuti MPLS, para siswa juga diwajibkan mengikuti tes kesehatan sebelum menempati asrama. Kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan di gedung sementara, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Pangkep. Hal itu tidak menyurutkan antusias dan semangat anak-anak untuk menimba ilmu. Sekolah rakyat ini menyediakan 100 kuota untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Namun belum semua siswa hadir. Pihak sekolah masih menunggu kedatangan 8 siswa lain. Siswa itu kuota 100, namun sampai hari ini kami masih menunggu kedatangan siswa -8 yang diperkirakan hari ini juga akan tiba. Program belajar di sekolah rakyat pun akan menggunakan sistem kurikulum merdeka dengan pendekatan multi-entry, multi-exit. Kalau pelajarannya itu kita sistem kurikulumnya ada terpadu dengan sistem nasional, juga ada tambahan kurikulum meme multi-entry, multi-exit ya berdasarkan kompetensi siswa. Jadi jenjangnya itu hanya ada SD dan SMP, 4 ruang kelas. Saat ini terdapat 15 tenaga pengajar dan 1 kepala sekolah yang akan mendampingi proses belajar mengajar. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Ya, siswa SMA di Pinrang punya cara tersendiri saat melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Peraturan pemilihan ketua OSIS yang dibuat serupa pilkada melibatkan siswa sebagai pihak penyelenggara, mulai dari petugas KPPS hingga pengawas. Sebelum memulai pemilihan ketua OSIS secara serentak di Sulawesi Selatan pada 20 September kemarin, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS menjelaskan proses pencoblosan. Setelah itu, proses pemilihan ketua OSIS pun dimulai. Ada perbedaan saat pemilihan ketua OSIS periode 2025-2026. Pada tahun ini, peraturan pemilihan ketua OSIS dibuat serupa pilkada, di mana melibatkan siswa sebagai penyelenggara pemilihan. Pemilihan ketua OSIS serupa pilkada ternyata merupakan pengalaman berharga bagi Wulan Yasmin, salah satu siswa yang bertugas sebagai KPPS. Menurutnya, pemilihan ini bisa menjadi bekal saat pilkada nanti. Selama proses 2 hari terakhir ini saya mendapatkan banyak sekali hal-hal baru karena ini juga merupakan salah satu pengalaman pertama saya di pemilihan, terkhususnya pemilihan ketua OSIS periode 2025-2026. Dan saya baru mengetahui bahwasanya setiap KPPS itu memiliki tugasnya masing-masing dan petugas-petugasnya itu berbeda-beda setiap KPPS-nya dan tugasnya juga berbeda-beda setiap KPPS-nya. Contohnya pemilihan ketua OSIS berlangsung selama sehari. Agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, pemilihan ketua OSIS dilakukan secara bergantian oleh setiap kelas. Jadi teknik yang kita gunakan adalah bagaimana anak-anak tetap bisa belajar, yang lain juga bisa menjadi mengikuti atau melakukan pencoblosan. Jadi mereka dilakukan secara bergantian di per kelas. Jadi panitia pemilihan akan memanggil peserta per kelas. Jadi mereka masuk di dalam kelas, di dalam TPS, lalu kemudian yang lain tetap mengikuti proses pembelajaran. Setelah selesai untuk kelas yang lain, maka mereka masuk di kelas lagi, baru diganti oleh kelas yang lain. Di SMA Negeri 11 Pinrang,
Sebanyak 300 siswa menggunakan hak suaranya untuk memilih 3 pasangan calon ketua dan sekretaris OSIS periode 2025-2026. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang. Ya, diduga pakai plat kendaraan palsu, mobil mewah yang melintas di Jalan Kota Makassar, Sulawesi Selatan ramai jadi sorotan di dunia maya. Plat tak terdaftar itu tentu tidak sesuai dengan aturan lalu lintas. Sebuah mobil mewah yang melintas di Jalan Utama AP Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini ramai jadi perbincangan di dunia maya. Pasalnya saat diperiksa oleh warganet di sebuah aplikasi, plat mobil tersebut belum terdaftar di Samsat dan diduga menggunakan plat palsu. Hingga Rabu pagi, polisi belum menemukan pemilik mobil mewah itu. Petugas juga meminta masyarakat memberikan informasi bila melihat keberadaan mobil. Kami akan langsung mengecek keberadaannya, manakala kita temukan di jalan, kami akan menegur secara simpatik karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Kalau memang kita temukan, kita akan menyuruh atau menyampaikan untuk diganti TNKB-nya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pajak kendaraan atas mobil mewah tersebut bisa mencapai ratusan juta rupiah, sehingga bila kendaraan itu tak terdaftar cukup berdampak pada pemasukan pajak daerah. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.